Di dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, dolar lagi naik sekitar 18.000 dan juga BBM meningkat 2 kali lipat. Mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan karena kenapa? Karena ini adalah Lepas L8 PHEV, mobil premium yang pertama dari Lepas yang ada di dalam naungan satu grup dengan Chery. Dan menariknya lagi, mobil ini dapat menempuh jarak sekitar 1.300 km dengan kombinasi mesin plug-in hybrid dan juga desainnya yang sangat premium seperti ala mobil Eropa. Mobil ini memiliki harga yang sangat reasonable dengan harga 600 jutaan. Dan di video kali ini saya akan membahas lengkap mengenai Lepas L8 mulai dari review statis, performa, akselerasi, dan juga kelebihan dan kekurangan mobil ini. Terlepas namanya Lepas, bukan lepas ya. Jadi Lepas ini memiliki arti yang sangat bermakna bagi Chery Group, yaitu Leopard dan Passion. Kalau kita melihat desainnya tampak depan ini, mobil ini cukup sangat berbeda dari desain mobil Cina kebanyakan yang lainnya. Terlihat simple, mengingatkan pada Porsche, namun ini tuh seperti mobil Lexus-nya Chery. Di bagian grillnya ini yang pertama adalah desainnya yang sangat simpel dengan sentuhan chrome yang membuat grillnya ini tampak sangat mewah. Dan yang saya suka adalah lampu DRL-nya. Nah, menurut mereka lampu ini terinspirasi dari matanya Leopard. Jadi konsep mereka itu adalah dengan desain yang atletis dan juga dengan karakternya Leopard. Dan ini memang cukup tersirat pada desain karakternya Lepas sendiri. Dan di sini ada terlihat lampu utama, ada 2 di atas dan di bawah. Dan di sini juga terlihat diffuser, ini memberikan feel yang tampak aerodinamis. Dan ditambah dengan penambahan logo Lepas, ini membuat mobil ini tampak sederhana tapi juga elegan. Dan sekarang saya ada di tampak samping Lepas L8. Kita akan membahas desain keseluruhannya dulu ya. Melihat warnanya grey matte, mobil ini tidak terlihat hanya maskulinnya saja, tapi juga masih terlihat sangat cantik dan elegan. Karena yang saya suka ini adalah di sini ada handle pintu yang rata dengan bodi dan juga di setiap jendela dan spionnya mereka memiliki frame yang dilapisi dengan warna hitam glossy. Dan juga di roof railnya juga ini hitam glossy. Mobil ini memiliki wheelbase 2.800 mm yang membuat kabin ini terasa sangat luas. Dan nanti kita akan cek bagian belakangnya ya. Serta mobil ini memiliki ground clearance setinggi 171 mm yang dapat melibas genangan air setinggi 60 cm. Pada spionnya, lampu ini dilengkapi dengan lampu sein dan juga kamera. Dan mobil ini memiliki kamera 360. Dan sekarang kita akan bahas ban dan velgnya. Untuk velgnya, mobil ini memiliki konsep dual tone. Dan juga velg ini memiliki ring 20 yang dibalut dengan ban ukuran 235/45. Dan di bagian kanan terdapat charging port yang dilengkapi dengan DC fast charging dengan maksimal daya 40 kW. Yang dimana mobil ini mampu mengecharge dari 30 sampai 80% dengan waktu 20 menit. Nah, untuk kapasitas baterainya, mobil ini dilengkapi 18,4 kWh. Sementara itu di sisi kanan terdapat tempat pengisian bahan bakar yang dimana tangkinya memiliki kapasitas 60 liter, serta Lepas L8 ini bisa menggunakan RON 92
untuk bahan bakarnya. Dan sekarang kita ada di belakang Lepas L8. Untuk tampilannya juga terlihat minimalis namun elegan. Di sini ada lampu DRL yang memanjang tampak kiri ke kanan. Ini sangat pipih. Dan juga di sini ada lampu ketiga untuk brake rem. Dan kalau kita melihat di sini seperti kamera, tapi ini bukan kamera. Lalu di sini ada wiper dan ya ini cukup simpel ya. Cuma ada tulisan emblem L8 dan PHEV. Dan di bagian bawah sini dilengkapi dengan kamera. Nah, kita akan buka bagasi belakang ya. Kita bisa membukanya dengan remote. Dan untuk bagasi belakangnya terlihat sangat lega. Bagasi ini memiliki kapasitas 507 liter. Dan di bagian bawahnya ada kompartemen tambahan. Jadi kalian bisa menyimpan barang bawaan yang lainnya. Dan di sini ada charging portable. Jadi ini tidak mengganggu bagasi. Dan untuk mobil pengetesan kali ini kita juga dapat kabel V2L. Dan di bagian bagasi belakang dilengkapi dengan colokan rumah AC 220 volt. Jadi jika Anda sedang camping, Anda juga bisa menggunakan colokan ini untuk charging laptop, untuk menanak nasi atau apapun. Dan di sini juga ada soket 12 volt. Tadi kita buka bagasi mobil ini pakai remote dan ini juga bisa ditutup otomatis dengan memencet bagian sini. Lepas L8 PHEV ini memiliki mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder turbo dan juga motor listrik yang mampu menjalankan mobil ini sejauh 90 sampai 100 km. Dan jika digabungkan keduanya akan menghasilkan tenaga 315 horsepower dan torsi 365 Nm. Nah, inilah kelebihan PHEV. Jadi ketika Anda di dalam kota, Anda dapat menggunakan mobil ini sejauh 90 sampai 100 km menggunakan pure elektrik. Namun, jika Anda sedang keluar kota, Anda tidak perlu khawatir untuk mencari charger karena mobil ini secara otomatis dapat menjalankan dengan kekuatan mesin bensin. Sekarang saya ada di dalam interior belakang Lepas L8. Tinggi saya 170 cm dan ini luasnya lega sekali. Kalau Anda sedang malas bawa mobil, Anda juga sangat bisa menikmati di bagian area belakang ini. Dan di sini lihat dari door trimnya itu juga memiliki desain yang sangat seamless, elegan, dan ini seperti tampilan mobil Mercy ya. Dan di sini juga ada audio. Mereka menggunakan audio Sony. Nah, lihat. Ini leg roomnya masih terlihat space yang banyak juga. Ini bisa selonjoran dan untuk headroomnya juga masih tinggi. Lalu di sini juga ada armrest dan ada untuk penempatan cup holder juga. Dan untuk di bagian kanan juga masih ada handrest. Nah, ini nyaman banget ya kalau misalkan mobil ini sedang dibawa dengan sopir Anda bisa merasakan kenyamanan yang sangat premium. Dan untuk bagian tempat duduk jok belakangnya juga bisa diatur bahannya lebih nyaman lagi dong. Dan selain itu juga untuk bagian floor deck-nya ini rata. Di sini terlihat kompartemen terbuka, Anda bisa meletakkan HP Anda di sini. Lalu ada 2 buah kisi AC dan ada charging port, USB Type A dan Type C. Dan di sini juga dilengkapi dengan LED putih untuk baca. Nah, menariknya ketika kita duduk, posisi jok ini akan mengatur sesuai dengan posisi tubuh kita saat berkendara. Dan begitu kita ada di dalam, sangat terasa aura premiumnya. Yang ditambah dengan sunroof yang membuat auranya menjadi lebih lega. Dan desain dashboardnya juga tampak minimalis dan juga sleek.
ditambah dengan desain setirnya dengan flat top dan flat bottom, jadi terkesan nampak sporty. Lalu di bagian tengahnya terdapat layar multimedia yang cukup tampak besar dan juga di depan pengemudi terdapat layar instrumen cluster yang masih terlihat sangat cukup jelas. Lalu di bagian konsol tengah terdapat wireless charging dan juga cup holder, dan di sini juga bisa Anda manfaatkan untuk handrest dan juga terdapat box. Ketika malam saya menggunakan Lepas L8 ini, nuansa premiumnya juga sangat terlihat dari ambience lampu LED. Di bagian dashboard terlihat ada lampu LED-nya yang bisa kita atur di layar multimedia. Dan di bagian tengah bawah masih ada konsol terbuka. Dan di sini yang uniknya adalah terlihat parfum. Di sini ada 3 tambahan parfum yang bisa kita ganti-ganti. Lalu di sini ada charging port, Type-C dan Type-A. Serta yang saya suka adalah di sini masih ada tombol fisik. Nah, ini juga bisa buat mengatur mode berkendara. Nah, ini lihat, ada Eco, Pure, Custom, Sport, Comfort. Lalu di sini juga ada tombol untuk mengatur AC. Lalu untuk fitur-fiturnya juga sangat premium. Ketika saya mengoperasikan layar LED ini juga tampak mudah dan nggak repot. Sekarang kita lihat ada apa aja fitur di multimedianya. Nah, ini ada quick control, ini untuk mengatur lock doors, tailgate, spion, dan juga sunroof. Nah, ini untuk lights, ini untuk ambient lights yang dilengkapi dengan 256 warna. Lalu ada new energy. Nah, untuk new energy, ini untuk melihat energy consumption-nya. Jadi kita bisa tahu tinggal berapa sih kapasitas baterainya. Drive ini untuk mengganti mode vehicles-nya, ada Pure, Eco, Comfort, Sport, dan juga Custom. Di sini juga ada driver assistant. Nah, ini juga ada tambahan active safety. Mobil ini juga dilengkapi dengan ADAS, jadi kalian bisa mengatur ADAS-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk vehicle setting juga ini untuk mengatur wiper sensitifnya, ada mode low, normal, high, terus ada pengaturan door lock setting, dan maintenance reminder. Untuk display, Anda juga bisa mengganti display modenya light atau dark atau auto. Dan ini Anda juga bisa mengatur tingkat kecerahannya di layar multimedia dan juga di instrumen cluster. Untuk connecting, ada Bluetooth dan Wi-Fi. Sound juga kalian bisa mengatur balance dan fade-nya, yang dimana sounds ini juga meliputi dari suara navigasi, voice assistant command, media, telepon. Mobil ini juga dilengkapi dengan voice command. Untuk pengaturan AC di sini juga dilengkapi untuk pengaturan seat, fragrance, dan setting. Nah, untuk seatnya ini ada 2 ventilasi kanan dan kiri, dan untuk massage-nya hanya untuk penumpang kiri aja. Untuk fragrance ini adalah untuk mengatur parfumnya yang dimana ada di bawah sini. Nah, kalian bisa memilih harum parfumnya, ada Dark Temptation, Charming Air, Forest Bed. Nah, ini kalian bisa mengatur harumnya mau light, medium, atau strong. Kita coba medium ya. Sekarang kita coba voice command-nya. Hello Lepas. Hello. Please open the sunroof. Okay. Untuk di bagian setir juga ada tombol untuk mengatur layar multimedia dan juga instrumen cluster. Di sini ada tombol untuk menaikkan volume, menurunkan, voice command, dan juga untuk mengatur ADAS-nya juga, dan exterior mirror adjustment. Dan saya sudah tidak sabar untuk merasakan rasa berkendaranya, dan kita akan siap-siap jalan. Let's go! Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya.
Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Makasih ya Mas. Sekarang Anda bisa mengisi mobil listrik dengan tarif terjangkau sebesar Rp2.066 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya per transaksi. Jangan lupa kunjungi www.shell.co.id/Shell Recharge untuk informasi lebih lanjut. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Kesan pertama yang saya rasakan ketika membawa mobil ini adalah kesan premium yang cukup terasa seperti mobil-mobil Eropa pada umumnya. Dan posisi jok yang nyaman serta pengaturan jok yang cukup lengkap membuat Anda dengan mudah mengatur jok ini sesuai dengan postur tubuh Anda. Lalu visibilitas di depan dan di samping juga cukup terasa luas sehingga menambah kepercayaan diri pengemudi ketika berkendara. Dan yang membuat mobil ini menjadi jauh terasa lebih nyaman ketika berkendara adalah peletakan konsol box di bagian tengah dan juga konsol di door trim. Di sini ada leathernya yang lembut sehingga peletakan tangan ini jadi terasa nyaman dan ketika Anda berjalan jauh juga Anda tidak gampang lelah. Salah satu hal yang paling terasa saat pertama kali mengendarai Lepas L8 adalah karakter torsinya. Sebagai sebuah PHEV, ketika baterai masih memiliki daya, motor listrik menjadi sumber tenaga utamanya. Karena itu, dorongan yang dihasilkan terasa sangat khas mobil listrik, lebih responsif, halus, dan spontan sejak pedal gas pertama kali diinjak. Walaupun mobil ini plug-in hybrid, namun porsi utama dari mobil ini berasal dari motor listrik, sehingga karakter berkendaranya mirip seperti mobil listrik murni. Respon tenaganya juga relatif instan, tidak ada jeda dan lag ketika Anda sedang berakselerasi. Ketika daya baterai mulai berkurang, lalu mesin bensin bekerja, transisi perpindahan tenaganya itu cukup halus. Bahkan ada dorongan yang mengingatkan kita seperti karakter mesin turbo. Torsi yang instan memang membuat mobil ini terasa menyenangkan saat berakselerasi. Namun, performa sebuah SUV tidak hanya ditentukan oleh tenaga saja. Kenyamanan dan kestabilan suspensi juga menjadi faktor penting, terutama untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Bantingan suspensinya juga cukup nyaman dan matang. Ketika mobil dibawa melaju di kecepatan tinggi, mobil ini cukup terasa stabil. Dan ketika mobil ini dibawa di jalan yang tidak rata, mobil ini juga masih tergolong cukup nyaman. Walaupun agak sedikit limbung ketika dibawa bermanuver, tapi ini nggak terlalu menjadi masalah karena ini adalah karakter SUV. Untuk handling menurut saya performanya cukup baik dan masih memberikan kepercayaan diri ketika mobil ini dibawa untuk bermanuver.
Selain karakter torsinya yang instan, tentu kami juga penasaran dengan performa akselerasi sebenarnya dari Lepas L8. Karena itu, kami melakukan pengujian menggunakan metode yang biasa kami gunakan. Jadi, pada review mobil kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk tes akselerasi Lepas L8. Jadi ini first time kemarin tes akselerasinya dari kecepatan 0 sampai 100 km dengan mode sport. Catatan saya adalah 8,87 detik. PHEV asal Tiongkok saat ini memang sering menggembar-gemborkan konsumsi BBM yang efisien dan kemampuan jelajah yang sangat jauh. Termasuk Lepas L8 yang mengklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.300 km dalam kombinasi 1 kali pengisian bahan bakar dan baterai penuh. Nah, tentu saja kami langsung melakukan pengujian yang menggunakan metode yang biasa kami lakukan, yakni pengujian konsumsi BBM dalam kota dan perjalanan tol. Untuk konsumsi BBM di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Lepas L8 sanggup mencatat angka 19,6 km per liter. Sementara untuk rute tol, konsumsi BBM-nya tembus di angka 17,9 km per liter. Untuk mode EV atau pure electric, mobil ini bisa berjalan sampai 90,2 km. Nah, kami ambil sampel konsumsi BBM terbaiknya yaitu 19,6 km per liter. Kemudian kami kalikan dengan kapasitas tangki bahan bakarnya yang mencapai 60 liter. Hasilnya kurang lebih berada di angka 1.176 km. Kemudian jika ditambah dengan kemampuan jelajah mode EV murninya yang mencapai 90,2 km, maka secara praktis total jarak tempuh Lepas L8 bisa mencapai sekitar 1.266,2 km dalam kondisi ideal. Meski menawarkan banyak keunggulan, bukan berarti Lepas L8 hadir tanpa kekurangan. Ada beberapa hal yang menurut kami masih bisa ditingkatkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik. Nah, kalian dengar nggak suara jingle di mobil ini? Nah, rata-rata di mobil listrik itu sudah dilengkapi suara atau jingle agar orang-orang yang ada di dekat mobil ini atau sedang melintas bisa tahu jika mobil ini sedang melaju. Yang artinya adalah unsur suara atau jingle dari mobil ini itu sebenarnya sangat penting gitu untuk awareness orang-orang yang ada di jalanan. Namun saya belum menemukan pengaturannya karena suara jingle dan ringtone ini tuh agak cukup dominan gitu. Jadi agak sedikit terganggu atau mengganggu ketika berkendara, apalagi ketika lagi dengerin musik. Jadi suara jingle dan musiknya itu menyatu. Beberapa kali saya selalu memastikan lampu sen ini menyala atau enggak, karena indikator suara dari lampu sen itu kadang kurang terdengar dengan ditambahnya suara dari ringtone atau jingle mobil tersebut. Dan selain itu visual dari indikator cluster ini juga tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalkan posisi duduk saya sedang tinggi, saya harus nunduk sedikit untuk melihat tanda atau indikator visual lampu seat. Lalu pada pilar A di posisi duduk pengemudi agak sedikit mengganggu karena bentuk dari spion yang cembung dan besar. Terkadang visibilitasnya jadi kurang jelas gitu untuk di bagian samping. Tapi ini nggak terlalu major karena ya ini pada kondisi tertentu aja. Nah, biasanya kan kalau mobil SUV itu di bagian pilarnya itu kan di sini ada space kaca kan. Nah, sebenarnya ini komposisinya sudah enak gitu, tapi karena ditambah dengan spion yang agak cembung, jadi space kacanya ini nggak terlalu kelihatan.
Namun, di sisi lain, Lepas L8 juga memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik untuk dipertimbangkan. Untuk kabin sangat nyaman untuk penggunaan mobil harian dan juga jarak jauh. Dan selain itu, karakter motor listriknya menjadikan pengalaman berkendara menjadi sangat menyenangkan dan modern. Untuk suspensinya, mobil ini memberikan keseimbangan, kenyamanan, dan juga kestabilan. Ruang penyimpanan dan juga cup holder cukup lengkap ada di bagian pintu juga, sehingga mobil ini sangat cocok untuk digunakan sehari-hari atau perjalanan jauh. Selain itu, fitur-fitur yang ada di mobil Lepas L8 ini juga cukup lengkap dan mudah untuk dioperasikan. Yang paling utama kelebihan dari Lepas L8 ini adalah efisiensi BBM-nya dan kemampuan menjelajahnya menjadi salah satu nilai jual yang sangat tinggi. Selain itu, untuk kalian yang tidak bisa parkir atau misalkan kalian lagi salah jalan, mobil ini juga dilengkapi parking assist dan reverse parkir. Jadi kalau misalkan kalian masuk gang terus mentok, kalian mau mundur agak sulit, mobil ini secara otomatis bisa mundur sendiri dalam jarak 50 meter. Nah, nanti kita akan coba ya ketika mobil ini menggunakan fitur parkir assist. Sekarang saya mau mencoba fitur parking assist. Nah, jadi ini secara otomatis dia sudah baca garis line parkingnya yang udah saya pilih. Nah, secara otomatis nanti mobil ini akan terparkir sendiri. Nah, ini kaki saya juga nggak injek pedal gas ya. Ini benar-benar secara otomatis dia ngikutin garis parking line-nya dan juga spionnya menutup secara otomatis kalau misalkan di bagian mobil kanan dan kiri ini tampak cukup besar. Nah, keren kan? Secara keseluruhan, Lepas L8 ini adalah mobil SUV yang sangat fleksibel, nyaman digunakan sendiri atau digunakan dengan sopir. Dan selain itu, suspensinya juga sangat nyaman ketika mobil ini dibawa melaju di permukaan jalan yang lurus dan juga di permukaan jalan bergelombang. Dan mobil ini juga sangat cocok untuk lifestyle, untuk keluarga, untuk adventure, karena mobil ini memiliki desain yang sangat premium, elegan, dan juga mobil ini sudah dilengkapi charging port V2L dengan charging rumahan 220 volt. Dan yang menariknya lagi, biasanya mobil dengan teknologi plug-in hybrid atau PHEV biasanya menawarkan harga yang cukup tinggi. Namun, Lepas L8 ini dibanderol dengan harga 600 jutaan. Harga ini masih cukup akal dengan fitur dan teknologi bahkan kenyamanan yang Lepas L8 ini tawarkan. Jadi ini sangat worth it banget untuk kalian yang ingin sekali punya mobil hybrid atau yang belum terlalu percaya dengan pure electric. Karena efisiensi BBM-nya juga menjadi salah satu faktor nilai jual yang paling utama. Kemudian untuk pengajuan dan warranty, kalian gak perlu khawatir karena Lepas L8 ini tidak berdiri sendiri. Lepas masih masuk ke dalam satu naungan Chery Group, yang dimana Chery Group ini memiliki jaringan yang cukup luas dan berpengalaman di Indonesia. Jadi begitulah review lengkap kami mengenai Lepas L8. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami di Autodriver dan juga visit ke website kami www.autodriver.com. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.